Jadi ada orang nanya, udah nggak sabar dia, kapan sih Imam Mahdi keluar? Itu ada pertanyaan gitu ya. Sabar bro, ya sabar. Ya Allah aja penyabar kok untuk ngeluarinnya. Terus nanti dia akan membersamai umat 9 tahun lamanya. Tapi ingat, 9 tahun itu rasanya sama dengan 9.000 tahun. Rasanya. Kok bisa? Nanti handphone udah gak ada, TV udah gak ada, Gojek udah gak ada. Itu dunia tuh lah, jalannya lama gitu. Yang pernah hidup tahun 60-an, 70-an, 80-an sebelum ada TV segala macam, rasanya hidup lama nggak? Lama. Itu kapan dia berubah, ya kan? Dan sekarang tahu-tahu udah setahun aja. Nah, nanti berita-berita begitu udah nggak ada, maka dunia itu terasa lama gitu dan indah, ya. Semoga kita sampai di masa itu, ya, bertemu orang-orang yang ditunggu. Amin ya rabbal alamin. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'at, kecuali satu langkah diangkat lahu bagi orang yang melangkah itu, biha, dengan langkahnya, darajatun, satu derajat. Oke, dari parkiran ke sini ada 10 langkah, ya lumayan lah. Dari rumah naik apa? Mobil, ya derajatnya dari rumah ke mobil, pas mobil turun gitu. Ini harfiah hadis, ngikutin harfiah hadis. Lo kan kita mobil bayar, iya bayar, betul. Saya nggak nanya itu. Bensinnya beli kok, iya saya nggak nanya itu. Yang Nabi bicarakan jalan, maka teman-teman di tempat tinggal sekitarnya ada masjid. Coba sekali seminggu, kalau enggak setiap hari, jalan kaki. Jalan kaki. Insya Allah orang yang begitu terus, ya, dia husnul khatimah. Kenapa? Derajatnya diangkat. Wa hutta anhu biha khati'atuhu. Lalu Allah gugurkan kesalahan-kesalahan dia. Kita setiap hari ada salah. Mulut kita kadang nyakitin pasangan sendiri, teman sendiri, tetangga sendiri, tetangga offline dan tetangga online. Bener ya? Itu Allah gugurkan, gugur dan kaki. Emang gak masuk akal sih orang-orang itu hari ini. Tapi ada loh, walaupun 1-2. Kalau dulu kiai-kiai kita disuruh kamu jalan kaki ke Surabaya, bener gak kiai? Dari Jakarta ke Surabaya jalan kaki, nggak masuk akal kan? Akal antum, akalnya kiai masuk, akalnya murid masuk. Jadi kalau jemaah tabligh masih mending, jemaah ini sendiri, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa duit, sedapatnya makan sedapatnya, nggak boleh minta, bayangin coba. Ya, betul-betul, ya, itu wiridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak boleh minta ke makhluk. Fa idza shalla lam tazal malaikatu tusalli alaihi. Apabila dia salat, maka malaikat senantiasa bersolawat untuknya, madama fi shalah, bahkan selama dia masih di tempat salatnya, walaupun dia enggak salat. Walaupun ketiduran, ngantuk tuh, enggak apa-apa. Maka saya nggak pernah marah lagi ke santri saya, mahasiswa saya ketiduran, Pak. Karena malaikat sholawat kepada dia walaupun dia ketiduran. Kan dia udah berjuang matanya, tapi matanya lebih berat daripada ilmunya. Atau ilmunya keberatan. Nggak ada masalah. Dalam ilmu psikologi, ketika orang antara tidur dan tidak tidur, itu matanya nggak aktif, tapi pendengarannya aktif. Itu sebabnya jangan tidur dengerin musik yang jorok.
Kalau mau tidur dengerin musik yang instrumen yang melegakan hati, bukan yang bikin galau, bukan yang sakit hati, bukan yang gitu-gitu ya. Bukan yang rindu gitu, itu bikin jadi rindu. Asyauqu yu'adzib, asyauqu maradun. Rindu itu sakit. Rindu yang gak sakit cuma rindu kepada Rasulullah SAW dan rindu kepada pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Karena merindui pewaris Rasulullah bukan si pewarisnya yang kita rindui, tapi nurullah, nur Rasulullah yang ada pada diri orang itu. Makanya rindu nggak sama gurunya? Kiai, rindu nggak sama Gusmi? Rindu. Ini kalau diterusin nangis nih Pak. Diterusin nangis nih. Semua orang merindukan Rasulullah SAW karena nggak bertemu fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Orang merindukan gurunya. Tanya teman-teman ribat itu, ya, teman-teman kita yang khidmat di ribat. Saya keluar kota Pak, mereka kelimpungan. Ini baru Ar-Razi yang hilang. Gimana antum kehilangan sosok Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Gimana enggak nangis Sayyidina Bilal? Enggak sanggup dia tinggal di Madinah, maka dia pindah ke Syam. Karena setiap kali dia melihat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lorong-lorong yang dulu dia temani Rasulullah SAW, dulu tempat-tempat yang Nabi nongkrong duduk, nah dia gak sanggup, dia melihat Nabi SAW nangis. Lihat benda yang dia suka, setiap hari kayak dia ada di hadapan kita, dan dia gak sanggup, maka dia pindah ke Syam. Ya, itu yang untuk merindui, bukan si fisik dia, tapi sebenarnya nurullah, nur cahaya Rasulullah yang ada di situ. Ya, maka Rasulullah disebut Habibullah, yang dicinta. Boleh juga saya artikan yang dirindu. Ya, itu yang dirindu. Maka di akhir zaman, puncak nanti kekecauan akhir zaman. Ini belum puncak-puncak aman. Jadi ada orang nanya, udah nggak sabar dia, kapan sih Imam Mahdi keluar? Itu ada pertanyaan gitu ya. Sabar bro, ya, sabar. Ya, Allah aja penyabar kok untuk ngeluarinnya. Masa kita nggak sabar untuk menunggunya? Innallaha ma'as sabirin. Allah karena Dia Maha Penyabar hanya membersamai orang yang sabar. Termasuk sabar untuk menyerang musuh, baik musuh yang zahir atau musuh yang batin. Jangan kelabakan ya. Kita harus sabar. Baru kalau Allah bersama orang sabar, kalau bersama Allah kalah atau menang? Ada orang bersama Allah kalah? Gak ada. Orang bersama Allah yang ada cuma ngalah untuk menang. Maka coba perhatikan, Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun perjuangannya rumit, tapi gak sampai sempurna 11 tahun, hanya 10 tahun lewat sedikit. Itu rasanya sahabat di Madinah seperti ribuan tahun. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Benar hadisnya? Benar ya. Nabi itu wafat bulan Rabiul, baru selesai 10 tahun, masuk ke tahun ke-11. Muharram, Safar, Rabiul Awal, wafat hari ke-12. Jadi 10 tahun 2 bulan lebih dikit. Tapi sahabat-sahabat merasakan lebih dari 1000 tahun. Maksudnya apa? Coba, saya sama Kiai ini sama-sama mengajarkan tentang Nabi. Udah berapa tahun punya pesantren Kiai? 2012. Dan udah berapa tahun nyantri dulu? Dari umur 12 juga? Dari SD. Udah khatam belum ngaji tentang Rasulullah SAW? Dari SD beliau ngaji tentang Rasulullah sampai sekarang berumur 50, belum khatam ngaji tentang Rasulullah SAW. Umur kita gak cukup untuk ngaji Rasulullah SAW, walaupun beliau cuma 10 tahun di Madinah. Dan nanti
Kata Nabi SAW, itu Al-Mahdi, nama dia sama dengan namaku. Maka jika engkau rindu aku, rinduilah dia. Itu maksudnya. Terus nanti dia akan membersamai umat 9 tahun lamanya. Tapi ingat, 9 tahun itu rasanya sama dengan 9.000 tahun. Rasanya. Kok bisa? Nanti handphone udah gak ada, TV udah gak ada, Gojek udah gak ada. Itu dunia tuh lah, jalannya lama gitu. Yang pernah hidup tahun 60-an, 70-an, 80-an sebelum ada TV segala macam, rasanya hidup lama gak? Lama. Itu kapan ya berubah, ya kan? Dan sekarang tahu-tahu udah setahun aja. Pandemi, waktu pandemi orang kembali hidup manual sebentar, betul kan? Orang mikir kapan selesai pandemi. Sekarang antum nggak ingat sama sekali pandemi itu menakutkan bagaimana. Yang paling pertama kena Depok loh ya, the number one, the first ya. Yang pertama kena, katanya segitu. Beritanya di Depok, yang ditutup Irian Jaya, kan lucu. Di sini yang kena kampung kita yang udaranya segar ditutup, kan lucu. Hebat sekali itu. Jadi pandemi itu yang bahaya bukan virusnya, beritanya. Nah, nanti berita-berita begitu udah nggak ada, maka dunia itu terasa lama gitu dan indah. Ya, semoga kita sampai di masa itu, ya, bertemu orang-orang yang ditunggu. Amin ya rabbal alamin. Ada orang ngomong ke saya gini, Imam Mahdi itu ajaran Syiah. Kurang piknik bro. Ya, kurang piknik namanya. Di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, di Sunan Abu Daud 1 bab 9 hadis, isinya Mahdi semua. Kalau nggak ngerti nanya, ya. Jangan cuma bilang, ya, emang semua yang Syiah itu salah? Nggak juga. Ada juga ajaran Syiah yang benar, yang sama dengan ahli sunnah. Tapi kita memahami kemahdian beda dengan ajaran Syiah. Syiah itu Imam Mahdi mereka, Imam ke-12 yang menghilang. Kita enggak. Bagi kita, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku dari zurat Fatimah nanti di akhir zaman. Makanya sekarang ini mainannya tentara-tentaranya Dajjal, mereka mulai ya, meragukan, saling meragukan ini. Dari pihak A meragukan B, B meragukan A. Ya, saya nggak mau ikut serta di situ. Saya berharap mereka islah. Kalau betul sampean-sampean, jenengan-jenengan, ya, pian-pian zuriat Nabi, baik dari Wali Songo ataupun dari Hadramaut, islahlah.